صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله سلام الله على رسول الله. صلى الله سلام الله على سيد حبيب الله. صلى الله سلام الله على رسول الله. صلى الله على ياسين حبيب الله. وصحابي بسم الله بهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلى الله على رسول الله. صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tarijal fikri li urbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man intaqala liyata'allama al-'ilma ghufira lahu qabla an yaqtuwa, ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Ustaz Tajuddin, seluruh pengurus Masjid At-Taubah dan jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita bangun pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, tanpa kurang sedikit pun dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa bangun di pagi hari, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak banyak orang yang Allah berikan karunia untuk bisa hadir ke masjid ini.
Banyak di antara kita yang bangun lebih pagi daripada Bang Ujun, tapi tidak bisa sholat ke masjid secara berjamaah. Gitu ya. Biasanya tukang oncom dulu itu jam 2 udah berangkat. Kalau sekarang masih ada yang jualan oncom jam 2 bangunnya? Ada ya? Ya Allah. Ya, mudah-mudahan dagang oncomnya berkah, sholat subuh juga. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap, senantiasa kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang diberikan syafaat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memulai membaca kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin yang kakeknya adalah Al-Barzanji, yang dinisbatkan namanya menjadi kitab Al-Barzanji yang ketika kita bulan Maulid kita baca. Apa yang pertama kita baca sebelum memulainya? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sesungguhnya surga beserta seluruh kenikmatan yang Allah ciptakan dan Allah akan berikan kepada siapa? Liman yusalli, bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat, wa yubarik dan memohon keberkahan, wa yusallim dan memohon keselamatan, alaihi melalui tawasulnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tempat yang paling indah yang Allah sediakan kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada ulama besar dari Maroko sekitar tahun 870-an Hijriah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Bakri Al-Jazuli As-Samlali. Namanya agak panjang. Suatu ketika beliau dalam perjalanan musafir. Ini ulama besar dari Maroko atau Maghrib. Di tengah perjalanan waktu sholat datang. Kemudian beliau berhenti untuk mencari tempat sholat. Beliau cari ke sana kemari kok tidak ada sumurnya. Kalau di Bojong jangan ditanya itu. Susukan lagi gede keneh China. Ini di Maroko, daerah gersang yang sulit mencari air. Ternyata ada sebuah sumur. Kemudian Al-Imam Al-Jazuli, terkenalnya biasanya dengan nama Al-Jazuli, mendekati sumur tersebut. Ternyata sumurnya airnya itu tidak banyak. Airnya teh kerontang, saat, tapi ada. Tapi tidak bisa untuk mengambil, tidak ada timba, tidak ada gayung untuk tangannya sampai kepada air itu untuk mengambil air wudhunya. Di atas bukit seorang gadis kecil memperhatikan. Di dalam riwayat lain dikatakan seorang gadis yang besar, ahli ibadah. Di dalam riwayat lain dikatakan anak kecil. Kemudian anak kecil tadi dipanggil oleh Al-Imam Al-Jazuli tadi. Kemudian dia katakan, itu air kering, saya mau wudhu, tidak ada timba. Ada nggak yang bisa minjemin saya timba? Tahu timba ya? Kata anak gadis itu, mana sumurnya itu? Kemudian anak kecil tadi mendekati sumur tersebut, dia lihat. Ternyata memang airnya
saat kemudian dia ludahi. Jadi sumur itu sama anak kecil diludahi, diciduhan, ya, diciduhan. Biidznillah, karena ciduhnya air sumur tadi naik, sehingga Al-Imam Al-Jazuli tadi sampai bisa mengambil air tidak menggunakan alat. Saking penuhnya air di dalam sumur. Setelah dia berwudu dan sholat, dia heran. Ini anak bukan anak sembarang anak ini. Ini jangan-jangan Allah turunkan malaikat. Akhirnya dia tanya, "Nak, kok bisa sumur di Ciduhan airnya langsung naik? Apa amalan yang engkau amalkan di setiap harimu?" Kemudian anak tadi mengatakan, "Saya senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari." Kemudian Al-Imam Al-Jazuli mikir, nggak mungkin juga lah, nggak mungkin hanya sekedar bersolawat. Apalagi kata dia, uhibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di samping saya bersolawat setiap hari, saya juga sangat mencintai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, anak kecil ngan sakadar di Ciduhan. Coba Bapak nanti kalau misalkan ada sumur rada kosong, usum halodo, baca salawat Ciduhan, insya Allah suudon aja, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah naik. Pan biasana asal usum halodo ulah ke cai sumur, cai nu digirang ge rada leutik. Iya ya, seingat saya dulu kalau misalkan waktu ini masih musola dan belum sebesar ini, kalau udah musim kemarau itu masyarakat yang ada di sekitar musola atau masjid atau ini ngambil airnya ke sini. Wa mama minta cai cenah. Kalau dulu, kalau sekarang udah ditutup. Udah ditutup, tapi di masjid disediakan kerannya ya. Insya Allah masjid yang sumur ini nggak pernah kering. Dan seingat saya sumur ini dikuras sama Mang itu Poami Tia, Mang Haliman itu tahun 75. Seingat saya sampai hari itu, yang nggak tahu apa ketika saya masuk pesantren kemudian saya di Riau dikuras lagi, tapi seingat saya sumur ini tidak pernah dikuras. Kenapa? Setiap hari di masjid ini orang-orang bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, airnya berkah. Sehingga setelah itu Al-Imam Al-Jazuli tadi bernadar, saya nanti selesai pulang dari perjalanan ini, pulang saya ke Maroko, saya akan karang kitab yang berisi tentang sholawat dan segala macam. Itulah yang kita kenal kitabnya dengan Dalailul Khairat yang sampai kepada kita. Kitabnya tebal, lumayan tebal, isinya adalah sholawat, zikir, serta doa-doa yang dikarang oleh Abu Muhammad bin Sulaiman bin Bakri Al-Jazuli As-Samlali yang dikenal dengan Al-Imam Al-Jazuli atau Syekh Al-Jazuli. Nanti coba dilihat aja, nanti ada kitab Dalailul Khairat. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ijazah kitab tersebut. Jadi kalau misalkan saya mengamalkannya, ya salah satu dari wirid sholawat yang ada di dalamnya
saya punya legalitas ketika saya di pondok pesantren diijazahkan oleh guru-guru kami, oleh kiai-kiai kami, sehingga saya termasuk yang punya ijazah mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu dahsyatnya sholawat yang dibacakan oleh kita, atau pahalanya kita hadiahkan kepada siapapun keluarga kita. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato, di dalam syarah Fathul Mu'innya jilid yang ketiga, ada sebuah kisah. Ada seorang keluarga, ada satu keluarga, anaknya meninggal dunia. Si ibunya ini nangis, sedih anaknya meninggal dunia. Setelah dikebumikan, dalam rentang 1 minggu, dia bermimpi berjumpa dengan anaknya, yang anaknya sedang disiksa di alam kuburnya. Sedih ibunya, sudahlah anaknya meninggal, dia bermimpi anaknya sedang disiksa di dalam kuburnya. Di lain waktu dia bermimpi berjumpa dengan anaknya sedang duduk di singgasana di dalam surganya Allah dalam keadaan berpakaian bagus dan rapi. Kemudian anaknya ditanya, limanil tahada, apa yang menyebabkan engkau mendapat anugerah ini wahai anakku? Kata dia, marrarajulun ala al-maqabir. Suatu ketika lewat seorang pemuda, seorang laki-laki ke tempat pemakaman, lewat ke pasarean. Wa shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersolawat 1 kali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahda sawabaha. Kemudian dia hadiahkan pahala bacaan solawat yang dia baca 1 kali ila al-amwat, kepada orang yang meninggal, kepada seluruh orang yang dikuburkan di pasarean. Biar gampang nyebutnya pasarean, padahal di dalam kitab itu nggak disebut pasarean. Dihadiahkan pahala bacaan sholawatnya. Kemudian Allah ampuni orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Termasuklah saya diampuni dosanya oleh Allah gara-gara orang yang hidup bersolawat kepada Nabi, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Saya dapat ampunan Allah, makanya pakai baju bagus, makan deblok, minum kopi. Masih ada yang malas baca sholawat, ya, luar biasa Pak, baca sholawat itu. Maka jangan malas kita membaca sholawat. Jangan sampai sholawat yang kita baca sehari semalam cuma 5 kali. Itu pun karena di dalam sholat itu adalah rukunnya. Rukun sholat itu kan yang ke-12 itu baca sholawat. Yang ke-11 itu kan baca sholawat. Asal sholawat kepada baginda Muhammad. Jangan sampai kita cuma baca sholawat ketika kita dalam sholat saja. Maka di dalam sebuah kitab Ibrahim bin Adham pernah ditanya di Basra, ya, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, da'autu laylan wa naharon, saya berdoa kepada Allah siang dan malam, falam yustajabu, tapi doa saya tidak pernah diterima. Doa saya tidak pernah, rasanya tidak pernah Allah mengabulkan doa saya. Kata Ibrahim bin Adham, ya, dosa doa kamu tidak diterima karena hatimu kotor bi asyra hisalin. Hatimu kotor dengan sebab 10 hal. Saya nggak jelaskan semuanya. Kalau jelaskan semuanya sampai jam 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 .
azamtum tuhibbuna Rasulillah, engkau menyatakan diri engkau cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin taraktumus sunnah, tapi engkau tinggalkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah Nabi. Kita mengklaim bahwa kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun banyak yang sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan. Jadi kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, salah satunya adalah senantiasa kita cinta, senantiasa kita menyatakan diri cinta kepada Allah, ittiba'u sunnatahu, dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cintanya bohong, cintanya palsu kalau misalkan ya menyatakan dirinya saja tapi tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnah. Jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqatil Akhirah ada sebuah hadis menyatakan inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikumul amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian semua, ini Nabi ngomong kepada yang hidup, sesungguhnya amal-amal kalian semua tu'radu, diperlihatkan oleh Allah, ila al-amwat, ila aqaribikum, kepada keluarga kalian, ditempokeun ka indung bapak orang, ditempokeun ka aki nini orang, ditempokeun ka dulur-dulur kabe orang, naon ditempokeun amal orang, amal nu alus jeung amal nu jore ditempokeun. Wa in kana fihi khairan, seandainya amal yang diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal khairan, bagus, model ngaji, datang ke kajian poe Minggu, poe Ahad, hari Ahad. Orang Riau nyebutnya hari Ahad, nggak ada hari Minggu. Datang ke pengajian pada hari Ahad kayak begini, amal baik. Halus apa tuh Pak? Halus. Halusnya halus tapi loba nu teh halus. Sholat jamaah bagus apa tidak? Bagus. Jadi yang sholat jamaah, yang hari ini ngaji, dicatat sama malaikat. Kemudian ditunjukkan kapan? Isukan. Poe Senin. Poe Senin sancan sholat maghrib ditempukeun. Ya. Nu sodakohna itu tadi dibacakan, yang bersodakoh dicatat. Itu adalah kebaikan. Maka tanggal 25 kemarin kami diundang dari Riau, itu diundang untuk hadir ke Pakuan. Siapa itu yang punya Pakuannya? KDM. Kami diundang, ada surat undangannya, saya diajak untuk hadir ke rumahnya KDM yang ada di Kampung Pakuan itu, tapi saya nggak ikut hadir. Jadi orang-orang Sunda di sana nanya sama saya, Kang Ustad, ini gimana? Ya saya bilang berangkat saja, satu mobil, terserah mobilnya yang kecil juga boleh, karena dari Bangka Belitung, dari Bengkulu juga sudah siap. Itu satu, tanggal 25 kemarin, tanggal 25 bulan September kalau nggak salah. Ini kan Oktober ya. Jadi saya bilang, Kang Ustad ayolah berangkat. Saya bilang saya nggak mau berangkat, saya bilang. Terus siapin aja, siapin bekal untuk bolak-balik,
nanti nggak nyusahkan orang. Tapi biasanya dikasih Pak Ustadz. Saya bilang, ente nanti nggak dikasih susah, mendingan siapkan. Kalau dikasih alhamdulillah, kalaupun tidak jangan sampai minta. La atlub wala afrid. Kalau dikasih nggak nolak, kalau tidak dikasih nggak usah minta. Ya, itu adab kita sebenarnya. Malu-maluin Riau sebenarnya, nggak usah. Nah, siap Kang Ustadz katanya. Berangkat. Saya nggak tahu berangkatnya kapan, baliknya, tapi setelah balik kayaknya nggak ada laporan dikasihnya berapa gitu. Ya, itu kan KDM ada surat edaran katanya yang sehari 1000 itu ya. Sehari 1000. Sehari 1000. Kecil. Dulu kan ketika saya kecil itu yang ronda itu ngambil beras di rumah kaleng susu tehnya. Parelek. Sekarang masih ada? Oh, masih. Oh, ada yang masih, ada yang Yang jelas dulu ketika saya masih di sini kecil-kecil itu, yang ronda itu ngambil itu. Alhamdulillah, banyak. Itu kan kebaikan. Sedekah. Maka di dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ada sebuah hadis. Apa kata Imam apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti? Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah taruddu, menolak al-balaa. Sedekah itu menolak bala. Wa tutawwilul umrah, dan memanjangkan umur. Jadi orang yang senantiasa bersedekah itu insya Allah akan menolak bala. Maka selama ada di Masjid At-Taubah yang senantiasa ngisi kotak amal, maka insya Allah seluruh bala yang akan menimpa RT yang ada di sini, RT berapa ini? 4. 2 jam 4 ya? 1? Oh, RW 2. Oh, 1 RW. 1 RW tertolak gara-gara masih ada orang yang bersedekah. Kemudian waktu tawilul umrah, bisa memanjangkan umurnya, bukan umurnya ditambahkan setelah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwa si A, si B umurnya 50 tahun, 40 tahun, bukan dipanjangkan gara-gara rajin sedekah, dipanjangkan jadi 100 tahun, tidak. Yang dimaksud dipanjangkan itu adalah manfaatnya. Kita kenal yang namanya Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 150 Hijriah, sekarang kita sudah 1447 Hijriah, berarti sudah lebih dari 1000 tahun Imam Syafi'i. Padahal umur Imam Syafi'i itu Pak nggak panjang. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun, tapi umurnya panjang sampai hari ini. Orang masih membaca kitab-kitabnya. Al-Umnya dibaca, Ar-Risalahnya, usul fikihnya dibaca, atau yang lainnya dibaca. Sampai hari ini Imam Asy-Syafi'i namanya senantiasa disebut. Bahkan kalau di Indonesia senantiasa disebut ngikut madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi lebih muda lagi yang mengarang Syarah Muhadzab. Kemudian kitab Al-Adhkar yang luar biasa termasuk syarahnya Sahih Muslim, itu umurnya cuma 45 tahun. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Al-Imam An-Nawawi, kita baca buku-bukunya sampai hari ini, manfaatnya masih bisa dirasakan. Panjang umurnya. Jangan sampai kita meninggal, jangankan sudah dikebumikan berhari, berbulan, bertahun, hari itu dikuburkan, orang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Na'udzu. Tapi kalau misalkan kebaikannya ada, insya Allah senantiasa dikenang oleh orang.
senantiasa disebut oleh orang walaupun sudah lama meninggalnya. Ini kita bisa lihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Saya dengar kabarnya siapa baru meninggalin? Mang Jumat. Itu kawan, walaupun agak jauh, saya ini suka main dengan beliau. Nanti mungkin habis ini saya akan ini, karena saya besok harus berangkat lagi ke Pekanbaru. Saya sebetulnya tidak tidur di sini, saya tidurnya di Lewiliang. Tapi karena saya besok juga mau ziarah hari ini mau ke makam ibu, mungkin saya sempatkan nanti ke tempatnya Mang Ujun, maaf Mang Ujun, ke tempatnya Mang Jumat, ya, ke tempatnya Mang Jumat. Mudah-mudahan amal beliau selama hidupnya ditunjukkan kepada keluarganya yang bagus. Jadi masih saya lanjutkan, wa in kana khairan istabsyaru. Kalau misalkan amal kebaikan kita itu, kalau misalkan amal-amal kita di dunia itu baik, ditunjukkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal, mereka kalau beramal kebaikan, wa in kana khairan, seandainya amal kita, naudzubillah, amal orang yang hidup itu amal yang gak bagus, sholat terakhir, diajak ngaji lingkungan, diajak gotong royong borong-borong. Kemarin saya pulang itu belum dicor. Pas saya lagi malam lewat ini, udah aspal ini jalan. Baru ya, waktu ibu meninggal kan belum ya. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, makanya pas tadi malam sudah aspal ini. Sampai mana? Sampai wetan, sampai kaler. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus jadi amal jariahnya. Yang kerjanya, kalau duitnya kan duit negara kalau masalah. Yang kerjanya potong royong, oh di Lombok. Seandainya amal kita, amal orang yang ada di dunia ini tidak baik, maka mereka berdoa, faqalu Allahumma, ini doa orang yang saudara kita yang sudah meninggal, baik itu bapak orang, adik orang, dulur orang, mereka pada berdoa, apa katanya? Allahumma la tulidhum, ya Allah jangan engkau cabut mereka, ulah wakat di kodaran. Kalau bahasa Indonesia ini, ya Allah jangan engkau cabut nyawanya. Kan bahasa Indonesia ini bahasa sudah gampang. Ulah wakat di kodaran, Allah. Bahasa bocor. Jangan dulu dicabut nyawanya ya Allah, hatta tahdiyahum, sebelum engkau berikan hidayah kepada mereka, kama hadaita, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi keluarga kita Bapak yang sudah meninggal, kalau kita tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah mau sholat berjamaah, tidak mau ngaji, tidak mau gotong royong, tidak mau mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat, keluarga kurang dengan doa ya Allah, ulah bakat di kodaran dulur aing, berikan hidayah kepada dia ya Allah, kepada mereka, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami. Makanya kalau misalkan ada orang mungkin udah tua nggak mati-mati, orang nggak pernah sholat, jangan-jangan doanya dikeluarkan, nggak dijauhkan. Ya. Ada yang meninggalnya gampang, yang katanya Jumat itu sakitnya nggak lama. Insiden tadi malam saya datang bilang, Jumat besok. Waktu kemarin saya balik masih sehat. Geringan, dari dalamnya. Sakitnya apa sayang? Jadi kalau ada orang meninggalnya cepat, boleh jadi Allah ringankan
kematiannya berkat doa aqaribiku, berkat doa dari keluarga kita yang sudah meninggal. Maka dari itu, sekecil apapun sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, nanti pada hari kiamat ada dua kelompok manusia yang menyesal. Yang pertama, rajulun, seorang la yadhabu ilal masjid, tidak pernah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah datang ke masjid untuk mengikuti pengajian setiap hari Ahad pagi, illa janazatuhu, kecuali dia sudah meninggal baru dia datang ke masjid, itu pun tidak berjalan digotong sama orang, itu pun tidak berada di belakang imam, tapi berada di depan imam. Jangan sampai kita datang ke masjid itu dalam keadaan digotong sama orang, dalam keadaan sholatnya di depan imam. Ada sholat jenazah di belakang imam, jenazahnya tidak apa. Yang kedua, imro'atun, seorang perempuan, nanti pada hari kiamat akan menyesalinya. Lantas turu auratahu, tidak menutup auratnya, illa akfanaha, kecuali kain kafannya. Kira-kira kain kafan perempuan ada yang terbuka tidak? Bukan dikabarkan apa enggak? Sukunya ditemukan apa enggak? Oh, muka perempuan rapat, padahal ditutup aurat perempuan kecuali wajahnya sama tangannya boleh. Tapi ketika dia dalam keadaan sudah meninggal, maka ditutup kain kafan dengan kain kafan seluruh auratnya. Jangan sampai ibu-ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan pada dengar, ya, tidak menutup aurat kecuali nanti kalau sudah meninggal baru ditutup auratnya. Na'udzubillah. Orang yang dua kelompok manusia yang nanti akan menyesal seumur hidup. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menutup aurat. Teruskan Pak. Saya itu sebetulnya lumayan, karena saya dari sana hari Jumat. Hari Jumat saya baru sampai, kemudian ada acara di Sentul. Tidak apa-apa. Di dalam kitab Dakwaitul Akbar, dalam kitab Dakwaitul Akbar, atau bisa dilihat juga di dalam kitab Durratun Nasih, ada sebuah hadis. Ya, sekarang kita bicara yang ini saja. Ada sebuah hadis, kata Nabi, innal qabra, sesungguhnya kuburan, yunadi khamsa marratin fi yawmi. Sesungguhnya kuburan itu Pak senantiasa memanggil kita yang hidup itu khamsa marrat, setiap hari 5 kali. Di dalam riwayat lain sab'a marrat, 7 kali. Saya enggak pakai yang 7-nya, pakai yang 5 saja. Yang 5 itu di dalam kitab Dakwaitul Akbar. Nanti buka kitabnya, insya Allah Bapak temukan itu hadisnya. Jadi kuburan itu manggil, kuburan itu ngakeruan orang kafir. Namun dikeruan, ya ibna Adam, wahai manusia, ana baitul wahdah, saya ini rumah kesendirian. Jadi kalau di kuburan kira-kira ada yang dikuburkan 2 orang? Tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang menghadapku dalam keadaan furada, sendiri, sebagaimana kami ciptakan dulu engkau ketika tercipta di rahim ibunya dalam keadaan sendiri. Di rahim tempatnya sempit, ketika meninggal juga tempatnya. Ketika kita diciptakan berada di dalam tempat yang sempit,
nanti kalau meninggal juga akan ditempatkan di tempat. Orang Bojong kalau saya bawa ke sana mungkin ngeri menguburkan orang yang di sana. Kenapa? Menguburkan orang di sana itu seakan-akan baru kita kuburkan saja, belum itu udah kelihatan ada. Jadi kalau misalkan kubur di sana Pak, gali kubur itu, misalkan ini meninggal sekarang ini, dikuburkannya nanti subuh, itu tidak bakalan dikerjakan gali kubur itu jam 8, jam 9, jam 10. Kapan? Habis zuhur itu jam 12 misalkan kita. Misalkan mau dikuburkannya jam 12 setelah zuhur, jam 1 misalkan mau dikuburkan, itu setengah 1 baru digali Pak kuburannya. Kenapa? Kalau digali dari sekarang, insya Allah kuburan itu penuh dengan air. Maka di sana itu kalau kuburkan disediakan gensetnya untuk narik air. Kalau misalkan pas musim kayak sekarang itu pakai petinya dibolongin. Kalau misalkan dikuburkan, nanti airnya itu masuk. Jadi airnya itu kelihatan, langsung masuk ke dalam peti. Bukan ada, memang kondisi daerah sana begitu. Daerah yang kalau kita gali berair. Apalagi di daerah kampung laut, itu langsung berhadapan dengan laut. Ya, saya pernah melihat di situ bahwa menguburkan ke makam itu bukan cuma bawa yang lain, bawa batu. Jangan buat apa bawa batu. Nanti Pak Ustadz lihat sendirilah. Jadi sampai di situ sudah diturunkan, kemudian diganjal pakai batu ulah sinanam mereka. Iya, sampai ketiga. Dibolongin, ditekan sama batu, jadi baru diturunkan di kuburannya air sudah masuk. Enggak usah berapa hari, jasadnya sudah kena air. Apakah itu ada kondisi alamnya tidak? Kalau di Bojong enak, ada yang gali kuburan berair, jarang. Tapi kalau di sana umumnya, apalagi di tempat saya tinggal itu sudah pasti kuburannya berair dan tanahnya tidak kayak kita bisa dijadikan itu tanah lembut, tanah liat, jadi nyangkulnya lebih bertenaga karena tanah liat kita kalau dicampurkan tidak pernah campur. Kalau di sana jadi kata Nabi, ana baitul wahdah, saya ini rumah kesendirian. Faj'alil lakam nisa, maka bawa orang yang nanti akan menemani kau di dalam kubur apa? Biqiraatil Quran, baca Quran. Al-Quran nanti akan menjadi teman kita. Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi teman kita di alam kubur kita. Maka di dalam hadis lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Dan di Al-Quran itu akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita. Jangan sampai Al-Quran cuma sekedar pajangan di lemari kita. Baca Al-Quran walaupun cuma 1 halaman. Baca Al-Quran walaupun mengulang-ulang surat-surat yang pendek juz 30. Baca Al-Quran sesibuk apapun kita. Kenapa? Nanti bacaan Al-Quran itu akan menjadi teman bagi kita ketika kita sudah dalam keadaan meninggal. Baca Al-Quran. Alhamdulillah seminggu sekali kalau ngaji hari Ahad itu baca Al-Quran. Walaupun mungkin 2-3 ayat Ustaz. Baca Al-Quran juga enggak apa-apa. Ustaz saya enggak bisa baca Al-Quran. Sebisanya. Bisanya cuma aku baca dulu. Bisanya cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah baca Al-Quran. Dulu ketika kita masih kecil, disuruh ngaji sama orang tua, sama Malim Sani, sama Umi Erum, ya, Kamrit. Nggak mau ngaji,
Sudah tua kayak begini baru sadar, ya belajar. Ya apa? Walaupun baca Fatihah, siratal ladzina sitol tadina, siratal ladzina sitol tadina. Ayo, sitol dari. Siapa? Allah akan catat bahwa itu kita punya kesembuhan. Makanya kalau punya anak, suruh ngaji sekarang ada. Dulu kalau saya ngaji ke rumah bermiru itu mana ada bawa obor. Dibiarkan obor, tinakai kalapa, ku almarhum bapaknya. Padahal itu, didikan anak-anak itu jauh. Kalau teman-teman nggak ada yang ngaji, nggak ada yang begitu ke ruang miru. Karena sendiri tahu padahal, iya. Tidak pakai obor pun, jangankan cuma jam habis maghrib, jam 10 pun ke situ, nggak bakal takut. Enggak lupa. Dulu ketika saya kecil ngaji, ya Allah. Cuma alim sani, habis asalnya ini kan ada sekat di sini ya, betul. Ada sekat di sebelah sini, ada papan tulisnya ini, musolanya ini, taklimnya majelis taklimnya ngaji. Ya. Pakai gigit, lalu ocong di balik gigit, digepuk gigit. Luar biasa. Tapi gara-gara guru kita ngaji, sehingga kita bisa ngaji. Alhamdulillah, kayak kami ini yang kemudian masuk pondok pesantren, bukan cuma Al-Quran yang berharokah, yang tidak berharokah dari kitab-kitab peninggalan para ulama. Alhamdulillah bisa baca, walaupun tidak lancar-lancar aman, tapi alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Umi Herun, berkat Bapak Malik Sani, berkat Bapak Raisin Aki Nudirba. Alhamdulillah bisa ngaji, bisa memberikan hidayah, bisa memberikan hadiah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dari bacaan Al-Quran. Di samping kita bisa hadiahkan pahalanya, juga bisa menjadi kawan bapak kurang di alam kubur. Anak baitul wahdah pada alillah kamu bisa bidiro adil Quran. Yang kedua anak baitul zulmati. Saya ini rumah kegelapan. Saya ini tempat yang gelap nantinya. Pada wiruni bisolatil lail, maka terangi kuburmu dengan senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah yang lainnya. Paling tidak kita kerjakan minimal kalau misalkan tidak bisa mengerjakan sholat sunnah tahajud, minimal sholat sunnah witir 1 rakaat. Bisa juga ya Allah. Di rumah ya. Kalau tidak bisa sholat tahajud yang 11 rakaat dengan witirnya, minimal kita kerjakan 1 rakaat. Saya rasa di sana tadi pas karena ini kok jam segitu udah bangunkan orang. Saya nggak bisa dibocor. Sholat subuhnya jam 4:10 menit. Kalau di sana jam setengah lima lewat, jam 4 kurang 20, jam 4 kurang 20, jam 5 kurang 20 baru ada. Kalau saya di Bogor lupa, katanya di sini cepat. Jam 40 ya, 8 ya, 8 menit, ya, jam 8 menit sudah ada. Bisa pas mangkujun udah gogorokan itu bisa, jangankan sholat witir 1 rakaat, masih bisa 4 rakaat sholat tahajud. Sholat witirnya 1 rakaat. Kenapa? Nanti itu akan menjadi
menjadi cahaya, akan bisa menerangi kubur kita. Jadi kubur kita biar terang itu bisa kita kerjakan semenjak kita masih hidup. Jelas apa ya? Bisa. Minimal sholat witir 1 rakaat, karena sholat witir itu tidak boleh di siang hari. Sholat witir itu pasti malam. Ya. Jadi nanti yang akan memberikan cahaya itu adalah sholat-sholat malam yang kita lakukan. Semakin kita sering, maka lampunya. Kata Nabi, kuburan itu manggil-manggil kita. Anak Baitul Turab, saya ini rumah, saya ini tempat yang berdebu. Fahmil firash, maka bawa setinggal, maka bawa dikatakan sama, bawa sama, bawa karpetnya ke kuburan. Dengan cara apa bawa karpetnya? Dengan cara al-a'mal as-shalihah, amal kebaikan yang kita kerjakan. Apapun kebaikannya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat. Yang keempat, jadi yang ketiga, yang keempat itu anak baitul abai. Saya ini rumah yang beracun, ada ular, ada kalajengking, ada fahmilit tiryaqo, maka bawa penawarnya. Penawarnya itu apa? Bikasroti qiraati basmalah, baca bismillah. Aledahar baca, setelah makan baca alhamdulillah. Arek minum baca, engges minum baca, mau ke masjid baca, mau pakai baju baca, pakai bajunya baca bismillah. Kalau sudah rapi ngancingkannya baca doa. Allahumma ij'alni hadza sawfa. Saya lupa kalau nanti saya tuliskan hadis ini. Jadi ada doa ketika baca doa. Allahumma ij'alni hadza sawfa bi haulin wa quwwatin. Jadi kalau sudah selesai baca, kancingnya sudah dipakai. Sunnah Nabi itu ngancingkan baju Pak dihadap oleh dulu. Jadi kalau kita pakai baju yang kancingnya lengkap, itu dari bawah, itu sunnah Nabi Pak. Kayak saya ini, kalau ini kan ada kancingnya dari sini, bukan dari sini. Terkadang kita tidur itu tidak sunnah Nabi. Itu kan hal kecil. Jadi yang keberapa? Yang keempat, anak baitul apa? Rumah yang beracun. Ada segala macam binatang yang beracun yang Allah kirim di dalam kubur itu. Maka sebagai penawarnya adalah senantiasa memperbanyak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yang terakhir, anak baitul su'ali mungkar wadakir. Saya rumah di mana nanti mungkar nakir akan menanyakan kepada kita, akan menanyakan apa yang kita kerjakan. Maka fa'akhiru ala zohri, maka perbanyak ketika kita berada di atas muka bumi ini, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu insya Allah akan menjadi sebab kita bisa menjawab apa yang ditanya oleh munkar yang benar. Kalau sekarang dihafal nggak ada gunanya. Jangankan bapak yang sudah tua, anak TK kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka,
kita imamuka kibladuka man ikhwanuka. Jawab anak mereka itu. Jadi bapak ayah ngapal man robuka, man nabiuka Nabi Muhammad, man imamuka Al-Quran, man ikhwanuka muslimin muslimat seluruh dunia saudara saya. Dihafal surat itu, ya jadi malaikat hafalin di guna, ya perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minimal sehari semalam 100 kali. Ya, kalau 100 kali dibagi sholat 5 waktu kan cuma 20. Berat itu mulut ini sumut orang terkadang kalau sumut kita ini mulut kita ini terkadang susah untuk mengucapkan itu, maka orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah insya Allah diwafatkan dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah, siapa saja ketika akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah dakhala. Saya tidak tahu di sini kalau misalkan ada yang meninggal itu dikuburkannya ditalkinkan atau tidak. Kalau di sana itu ditalkinkan, dibacakan, ditalkinkan, bukan baca tahlil bukan, tapi ditalkinkan, diajarkan kepada penyakit. Nanti akan datang kepada kamu dua malaikat karena dia akan bertanya. Kalau bertanya menrobuka menanyakan, nanti jawablah oleh kamu Allah. Ada yang diartikan dalam bahasa daerahnya di sana orang Banjar, orang dari Kalimantan itu biasanya pakai bahasa Indonesia, orang yang dari Sulawesi biasanya juga begitu. Kalau di Sunda ini saya tidak tahu apakah ada mengalirkan itu mengajarkan, disuruh kita membacakan talqin kepada orang yang meninggal. Hadisnya itu lakinu mautakum, itu ada yang menafsirkan lakinu mautakum, ya talqinkan orang yang akan mau mati atau orang yang sudah mati. Kalau pakai fa'ilnya itu fi'ilnya kan lakinu itu fi'ilnya fi'il amr. Fi'il amr itu lil istiqbal, bukan lil mati, bukan yang sudah, tapi yang akan. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal ya silakan aja ditalqinkan. Kalau ada orang yang mau meninggal kita talqinkan la ilaha illallah. Atau ada orang yang sudah meninggal sudah dikuburkan kita talqinkan dengan diajarkan, itu juga tidak apa-apa. Kedua-duanya tidak ada kontradiktif, tolak belakang antara satu dengan yang lain. Maka dari itu Bapak sekalian, mari senantiasa kita ingat mati hari ini saudara kita tidak lagi bisa kumpul dengan kita. Sudah berapa? Ada seminggu. Mau dibuat? 50 hari berarti udah 50 hari kita ada jumpa. Udah berarti kita ada. Kita nggak tahu siapa duluan ini. Bisa saja saya duluan yang takziah kepada bapak semuanya. Jadi saya takziah duluan. Terus kalau saya meninggal duluan, yang nyalakan bapak yang tahlilan bapak siapa? Nanti kan cari Pak Ustadz juga. Kalau Pak Ustadz yang meninggal duluan kan? Jadi Pak Ustadznya belakangan aja ya. Amin gitu. Kagak senang misalnya banyak umur, alhamdulillah. Jadi mari senantiasa kita jaga. Yang pertama, ya, baca Quran kita walaupun tidak panjang. Yang kedua, memperbanyak baca, memperbanyak sholat malam. Yang ketiga, memperbanyak beramal soleh, ikut gotong royong amal soleh. Yang keempat, memperbanyak baca bismillah.
Yang kelima, memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang memperbanyak itu, insya Allah di kuburnya akan selamat. Ada spring bed, ada kipas angin, ada combro, ada oncom, ada kopi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini ada manfaatnya, mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing sehingga kita senantiasa menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh ketika kita masih di alam dunia ini. Billahi hidayah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, bahasa Sundanya memang kasar, ya mohon dimaklumi saja loh. Ini yang bisa saya dapatkan bahasa Sundanya. Tidak lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.